ngacungkan tangan dan sorry 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 kayaknya omongan kamu tuh nggak bener gitu. Menurut saya gini gini gini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi di sini saya akan memaparkan tentang bagaimana sih cara menghargai orang lain gitu. Karena kan di zaman sekarang ya, itu merupakan satu hal yang simpel tapi sulit dilakukan oleh setiap orang gitu. Kadang kita ingin dihargai oleh orang lain tapi kita eh, tidak mau untuk menghargai orang lain gitu. Nah itu gimana sih gitu. Pertama, kalau misal kita mau dihargai oleh orang lain, kita juga harus bisa memberanikan diri untuk menghargai orang lain terlebih dahulu. Baru kita bisa dihargai oleh orang lain, seperti itu. Oke, untuk yang pertama yaitu kita tuh harus bersikap ramah. Nah, untuk sikap ramah ini merupakan kunci utama kita untuk bisa dihargai oleh orang lain gitu. Jadi pertama yang harus kita lakukan yaitu bersikap ramah aja ke setiap orang gitu, agar orang itu mempunyai asumsi kepada kita bahwa oh iya kamu itu orangnya ramah nih, jadi kita respect sama kamu gitu, kayak gitu. Dan yang kedua yaitu bersikap adil. Nah, kenapa bersikap adil? Jadi kalau kita mempunyai teman nih, kita itu harus bisa bersikap sesuai dengan porsinya gitu. Kita jangan sampai membeda-bedakan teman, jangan sampai membeda-bedakan teman ini mah punya ini, teman itu mah punya itu. Jadi enaknya gaulnya sama si ini nih. Jadi kita juga harus bisa adil dalam menjalankan segala sesuatu gitu. Karena apa? Karena dengan kita bersikap adil itu mencerminkan bahwa kita juga bisa menghargai keadaan orang lain seperti itu. Oke, untuk yang ketiga itu kita itu jangan sampai menghina orang lain gitu. Ini parah sih, apalagi sampai menghinanya di depan umum itu merupakan satu hal yang buruk sekali dan attitude-nya rendah sekali menurut saya. Jadi kalau misal kita ingin dihargai oleh orang lain, kita juga harus bisa menghargai nih orang lain itu seperti apa. Misal kita punya teman nih, teman kita itu melakukan kesalahan dalam satu acara. Nah, jadi kita sebagai temannya itu jangan sampai menghina dia di depan umum gitu, karena jatuhnya bukan memperbaiki diri dia menjadi lebih baik, tapi jatuhnya malah mempermalukan harga diri teman kita gitu. Jadi kita sebagai seorang teman jangan sampai seperti itu. Ya, kayak gitu. Oke, yang selanjutnya yaitu bisa menghargai pendapat orang lain. Nah, jika kita mempunyai teman atau kita dalam satu acara atau kita dalam satu ruang lingkup rapat atau semacamnya, ada orang yang berpendapat mengenai pendapatnya, kita itu harus bisa menghargainya. Dengan cara apa? Dengan cara kita bisa mendengarkan pendapat dia. Jangan sampai kita semerta-merta menjudge apa pendapat orang lain gitu. Jangan sampai kita cuma mementingkan pendapat sendiri gitu. Karena kan yang namanya dalam satu obrolan, satu topik itu, ketika semua pendapat disatukan itu pasti akan mendapatkan berbeda-beda pendapat dan pasti ada aja yang ngerasa pendapat saya lebih bagus nih. Nah, jadi kita itu harus bisa menghargai pendapat orang lain seperti itu. Jadi kalau kita udah bisa menghargai pendapat orang lain nih, kita insya Allah kita juga bakal diperlakukan seperti itu gitu. Karena jujur nggak enak banget kalau misal lagi ngomong terus lagi berpendapat dan orang yang mendengarkan itu kayak acuh tak acuh gitu. Itu nggak enak banget. Jadi ya seenggaknya kita sendiri jangan sampai seperti itu. Kayak gitu. Oke, yang selanjutnya yaitu jika ada orang yang berbicara, kita jangan sampai memotong pembicaraannya. Nah, ini merupakan satu kelakuan yang mungkin sering dilakukan nih sama orang-orang. Jadi kita sebagai satu insan yang memiliki budi pekerti gitu ya, jadi harus bisa menghargai orang lain. Kalau misal orang lain sedang berbicara, kita jangan tiba-tiba memotongnya nih, karena jujur itu nggak bakal enak banget buat orang yang lagi ngomongnya. Kayak misal saya sedang berbicara di depan umum atau sedang berpresentasi di depan kelas, lalu tiba-tiba ada yang
ngacungkan tangan dan sorry, kayaknya omongan kamu tuh nggak bener gitu. Menurut saya gini 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 gini. Nah itu salah banget. Karena apa? Karena ketika orang sedang berpendapat, sedang berbicara dan tiba-tiba potong itu kayak ini si pembicaranya belum selesai loh. Jadi kita belum tahu nih sampai selesai itu ini si arah pembicaranya kemana. Jadi alangkah baiknya kalau misal kita sedang mendengarkan orang lain berbicara ya kita harus bisa menghargainya dan mendengarkan sampai selesai. Baru kita bisa bertanya atau bisa menyanggah apa yang dia omongkan atau yang dia bicarakan gitu. Terus selanjutnya itu kita itu jangan sampai menjelekan orang lain di belakangnya. Misal gini, kita punya teman, nah lalu kita sedang main dengan teman yang lain nih. Nah teman yang tidak ikut main itu diomongkan. Atau kita itu kayak ngomongin orang aja gitu. Itu merupakan satu hal yang menurut saya jelek lah, sebuah attitude yang minim gitu. Ya kalau misal di level kan itu levelnya level bawah gitu. Kita punya teman tapi kita ngomongin teman di belakangnya. Kayak gimana ya? Istilahnya kayak serigala berbulu domba gitu. Ya, musuh dalam selimut. Jadi istilahnya orang lain tuh tahu kejelekan teman yang lainnya gitu. Nah, gimana kalau misal si teman yang dibicarakan itu posisinya ada kepada kita? Apakah kita bisa membayangkan gitu ya? Coba kita bayangkan apabila kita yang diomongkan lalu dibicarakan tentang kejelekan-kejelekan kita itu seperti apa? Itu mungkin kayak ya kita sebagai orang yang diomongkan, kalau misal kita tahu nih ya pasti bakal kayak apaan sih kok bisa ngomongin gua gitu. Malas banget nih temenan sama orang ini gitu. Kayak gitu. Jadi orang-orang tuh bakal hilang respect sama orang-orang yang suka ngomongin orang lain. Kayak gitu. Oke, untuk selanjutnya yaitu kita sebagai orang kalau misal ingin menghargai orang lain itu harus tahu tempat ketika ingin berbicara gitu. Misal gini. Misal dalam satu kegiatan. Nah, karena kita ketika mempunyai teman itu bakal memiliki teman yang berbeda-beda sifat, berbeda-beda perasaan nih. Jadi kita kalau misal berbicara pun jangan asal berbicara. Karena apa? Karena yang namanya omongan itu ya, kan ada pepatah mengatakan bahwa lidah itu lebih tajam daripada pedang. Nah, itu benar banget karena omongan itu bisa membuat orang lain sakit hati apabila omongan kita itu bisa menyakiti hatinya. Atau misal kalau misal kita itu membawa-bawa latar belakang dia, kekurangan dia seperti itu. Jadi ya kalau misal kita dalam satu acara ya kita harus bisa hati-hati dalam berbicara gitu. Karena kan siapa tahu kita berbicara A, walaupun maksudnya ke yang lain ada yang merasa ini nih, ada yang merasa bahwa kayaknya ngomongin gua nih. Jadi jangan sampai kayak gitu. Ya jadi kita juga harus bisa menahan diri buat menjaga pembicaraan kita. Jadi jangan sampai terlalu liar gitu. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai bagaimana sih cara menghargai orang lain. Jadi untuk pembahasan saya kali ini itu bukan cuma untuk anak muda aja nih. Jadi target bahasannya, jadi target audiensnya itu jadi ya untuk semua orang, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa sampai orang tua pun kayak itu bisa untuk mendengarkan tentang cara menghargai orang lain. Karena menurut saya dengan kita menghargai orang lain kita itu hidup bisa enak. Intinya kalau misal kita nggak dihargai orang lain, kita harus mirror lah, harus berkaca diri apakah kita udah bisa menghargai orang lain apa belum gitu. Seperti itu sih. Ya mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ini kurang enak didengar atau bagaimana. Ya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.